Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mungkin saat ini engkau datang dengan beban dan pergumulan hidup yang berat. Percayalah, pertolongan, penyertaan daripada Tuhan Yesus sempurna buat kita semuanya. Karena itu Ibu dan Bapak, saudara-saudara kasih, mari kita akan bersama-sama menaikkan semua pujian kepada Bapa di sorga. Suaramu ku dengar. Mari Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita akan menaikkan pujian ini. Saudara yang terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, biarlah kita masing-masing mempersiapkan hati kita. Kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Mari kita mau menghampiri Dia dan kita akan memateraikan ibadah pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya daripada pihak Allah Bapa yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tetapi yang senantiasa memeliharakan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Oleh karena itu, maka pada saat pagi hari ini, turunlah kepada saudara-saudari sekalian berkat anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan berkati Ibu dan Bapak, saudara-saudara terkasih, para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Allah, karena hanya oleh anugerah dan kasih daripada Allah, kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali beribadah secara online ya Allah. Namun kami amat sangat percaya bahwa apapun cara ibadah kami, dimanapun kami berada,
apapun situasi kehidupan kami, ketika Engkau ada di sana Bapa, kami percaya kuasa dan mujizat daripada Allah pasti akan dinyatakan buat kami sekalian. Karena itu Bapak, bila Engkau menghampiri setiap pribadi dan pribadi pada saat pagi hari ini, Engkau tahu beban mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu masalah hidup mereka. Dan biarlah Bapak, Engkau akan menjawab kami Bapak, seturut dengan anugerah dan kasih karunia-Mu. Jamah lamat kami semua Bapak, biarlah yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat pada pagi hari ini akan diberikan kelegaan oleh Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Engkau memberkati. Para pemimpin bangsa kami dari yang paling atas sampai kepada yang paling bawah, diberkati oleh Engkau ya Allah. Kami juga minta keselamatan daripada pihak Tuhan untuk semua anak bangsa. Biarlah Bapak, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, semua akan diselamatkan oleh Engkau, semua akan dilawat oleh Engkau. Tidak akan ada seorang pun yang binasa ya Allah, tetapi semuanya diselamatkan oleh Engkau. Program-program pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan baik di infrastruktur dan di berbagai bidang, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Terutama Tuhan untuk program vaksinasi, Tuhan akan memberkati Bapak. Biarlah Bapak, semua program daripada pemerintah untuk kebaikan daripada masyarakat kiranya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga menyerahkan Bapak untuk gereja-gereja Tuhan di seberang muka bumi ini, diberkati oleh Engkau ya Allah. Terutama untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Boyolali di sekitarnya, diberkati oleh Engkau. Lebih khusus Tuhan untuk semua cabang GPI Fatah, bahkan GPI AI seluruhnya Bapak, di persada Nusantara, semua diberkati oleh Tuhan, semua dilawat oleh Allah. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi kami sekalian. Terima kasih Bapak. Kami akan siap Bapak untuk mendengarkan suara firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Bapak, Engkau sendiri akan berbicara untuk kami sekalian. Engkau sendiri akan menolong kami Allah. Engkau sendiri akan melawat dan memberkati kami lewat kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan mendengarkan suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Di dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal 51 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah saya dan saudara yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telingamu kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadaku lah pulau-pulau menanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah mataku ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan pernah berakhir. Dengarkanlah aku, hai kaum yang mengetahui apa yang benar, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gegap akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan.
Demikianlah suara firman Tuhan untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Berbahagialah Anda dan saya yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar suara firman Tuhan. Dan lebih berbahagia adalah saya dan saudara yang percaya, setia dan taat melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Ibu dan Bapak sudah dikasih, sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di sorga, perkenanlah hamba yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika hiduplah seorang penggembala miskin di sebuah desa kecil. Tiap-tiap hari dia membawakan domba-domba gembalaannya di sebuah padang rumput yang tak jauh dari rumahnya. Gembala tersebut adalah seorang yang tuli, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak bisa mendengarkan apa-apa dari sejak ia masih kecil. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu ketika ia sedang menggembalakan kambing dombanya, maka ia kemudian menunggu, tetapi ternyata tidak ada seorang pun dari keluarganya, baik istri maupun anak-anak, yang mengantarkan makanan kepada dia pada waktu itu. Dia menunggu sampai siang, tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang datang untuk memberikan makanan kepada dia. Dia kemudian mengambil keputusan untuk kembali ke rumah dan mengambil makanannya sendiri. Tetapi dia berpikir, bagaimana dengan kawanan ternaknya? Dia kemudian melihat ada seorang pemotong rumput, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sedang memotong rumput untuk ternaknya. Dia kemudian mencoba untuk menghampiri akan pemotong rumput ini, untuk meminta pertolongan supaya ia bisa memperhatikan akan domba-dombanya. Lalu kemudian ia akan pulang ke rumah sebentar untuk mengambil makanan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, datanglah si penggembala ini kepada pemotong rumput tersebut, dan dia kemudian berkata, sahabat, sampai jam siang seperti ini tidak ada seorang pun yang datang memberikan saya makanan. Karena itu tolong saya titipkan ternak-ternak saya sebentar. Saya akan pulang ke rumah untuk mengambil makanan, dan saya pulang akan memberikan kamu hadiah. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata pemotong rumput ini juga adalah seorang yang tuli. Dia kemudian ngomel-ngomel dan berkata, aku sedang memotong rumput. Bagaimana aku dapat memberi rumput kepada engkau, sedangkan aku punya seekor lembu dan juga 2 ekor kambing. Aku sedang potong rumput ini untuk memberikan kepada ternak-ternakku. Bagaimana aku dapat memberikan rumput ini kepada kamu? Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia menyampaikan seperti itu, si penggembala ini juga, karena dia tuli, dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemotong rumput. Demikian pula si pemotong rumput juga tidak mendengar, jawabannya salah. Tetapi si gembala ini kemudian berkata, sahabat, terima kasih ya, engkau baik sekali. Saya akan pulang untuk mengambil makanan. Saya pun pasti akan berikan hadiah buat kamu. Dia kemudian pulang cepat-cepat ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumah, dia melihat ternyata istrinya sakit, sudah terkasih. Lalu kemudian dia cepat-cepat mengambil makanan dan dia kembali. Dan setelah dia kembali, dia mencoba untuk melihat dan menghitung akan seluruh kawanan ternaknya. Dan ternyata tidak ada seekor pun ternaknya yang hilang. Lalu kemudian sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang ini berkata, waduh, si pemotong rumput ini luar biasa baiknya. Dia menjaga akan kawanan ternak saya, sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada seekor pun yang hilang. Dia kemudian berkata, aku akan berikan satu hadiah buat dia. Dia kemudian melihat ada seekor anak domba yang pincang. Lalu kemudian dia berkata, aku akan berikan kepada si pemotong rumput, biarlah untuk santapan siang dan malam buat dia nanti. Dia kemudian menangkap seekor domba yang cacat, saudara, yang pincang. Lalu kemudian dia menaruh di bahunya dan dia mengantarkan kepada pemotong rumput ini. Setelah dia sampai, dia berkata, saudara, terima kasih, engkau begitu baik, engkau menjaga akan kawanan ternakku, sehingga tidak ada satupun yang hilang. Karena itu aku memberikan hadiah ini buat kamu. Lalu kemudian saudara terkasih, karena pemotong rumput ini juga adalah orang yang tuli, maka ia kemudian menjawab, hai engkau gembala yang busuk,
Aku tidak pernah melihat apapun yang engkau lakukan saat engkau pergi. Bagaimana kau menyuruh aku untuk bertanggung jawab atas dombamu yang pincang ini? Apakah aku yang membunuh akan dombamu? Apakah aku yang melempar kaki daripada dombamu sehingga dia pincang dan engkau membawa domba itu kepadaku supaya aku bertanggung jawab? Pergilah, hai gembala busuk, kalau tidak saya akan pukul kau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian berkata, waduh, kenapa ya kok saya diusir? Ya, karena dia menggerakkan akan tangannya. Maka si penggembala ini juga merasa nggak enak sehingga kemudian akhirnya dia pergi. Ketika dia mau pergi, dia melihat, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang sufi, ada seorang musafir yang sedang menggembalakan, sedang menunggang seekor kuda, saudara. Dia kemudian lari dan datang. Lalu kemudian mereka pergi dan menemui akan penunggang kuda ini, dan mereka berkata, tolonglah kami. Oh, kenapa saya membawakan sebuah pemberian yang baik kepada pemotong rumput ini, tapi dia ngomel-ngomel sama saya. Dia justru usir saya. Tolong jelaskan kepada saya apa yang dikatakan oleh pemotong rumput ini. Saudara terkasih, penunggang kuda tersebut ternyata adalah seorang perampok, saudara. Lalu kemudian bukan hanya dia sebagai seorang perampok, tapi dia juga tuli. Lalu kemudian saudara terkasih, dia pun akhirnya berkata, Tuhan, aku minta maaf, akulah yang mencuri akan kuda Tuhan. Karena itu aku minta maaf, aku memang ceroboh, aku minta maaf, aku menyerah, aku sudah berdosa, aku telah mencuri kuda-kuda kalian, tuan-tuan semuanya. Karena itu ampunilah saya. Saudara yang terkasih, ternyata si penggembala dan juga pemotong rumput tambah bingung, saudara. Karena tiga-tiganya omongannya semua tidak nyambung, saudara. Lalu kemudian ketika mereka sudah bingung semua, tiba-tiba muncul seorang sufi, saudara. Sufi ini datang dan mendekat. Dan kemudian ketiga orang ini, terutama si gembala dengan pemotong rumput, datang dan mengadukan perkara mereka kepada sang sufi. Dan mereka berkata, tolonglah sang sufi, belalah kami perkara kami. Tolong, apa yang sedang diomongkan kami sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Mereka semua ramai, saudara yang terkasih, meminta belas kasihan, pertolongan daripada sang sufi. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata sang sufi juga adalah seorang bisu. Dia tidak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya menatap mata mereka, menatap dengan tatapan yang begitu tajam. Akhirnya apa yang terjadi, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Si penunggang kuda kabur dengan kudanya. Lalu kemudian si penggembala juga kabur karena tatapan wajah yang begitu seram dari sang sufi. Lalu kemudian si pemotong rumput pun langsung dia mengambil rumputnya dan juga kabur. Ketika mereka kabur semua, sang sufi kemudian berkata, iya ya, lebih baik bisu daripada tuli, untuk tidak mendengar sama sekali apa yang dikatakan. Dia kemudian berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata itu tidak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tuli daripada dia mengucapkan kata-kata yang banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana sang gembala dan juga pemotong rumput, bahkan si musafir, saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kondisi daripada bangsa Israel pada waktu itu. Sekalipun mereka adalah umat pilihan daripada Allah, tetapi mereka ternyata tuli untuk tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka sekalian. Sehingga kemudian Tuhan mengutus nabinya, yaitu Nabi Yesaya, untuk pergi dan menyampaikan kabar baik kepada mereka, kabar keselamatan kepada mereka, bahwa mereka akan dibebaskan daripada pembuangan. Mereka akan dituntut untuk kembali ke Sion, ke Yerusalem, ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mereka akan dipulihkan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika Nabi Yesaya menyampaikan kepada mereka
Mereka mendengar tetapi tidak mengerti. Mereka melihat tetapi tidak memahami. Mereka seperti orang-orang tuli yang tidak mau mendengarkan akan suara Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana orang-orang Israel, sebagaimana kisah orang pemotong rumput, sang sufi, si musafir, dan juga sang gembala. Demikianlah kita di dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita mendengarkan akan suara Tuhan yang mengingatkan kepada kita supaya kita berpaling kepada Dia. Tapi sebagai manusia, kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang walaupun tidak tuli tetapi pura-pura tuli, walaupun tidak bisu tetapi pura-pura bisu, sehingga saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, akibat daripada itu semua, maka hukuman daripada Tuhan itu akan menimpa akan kita sekalian. Oleh karena itu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan Yesus Kristus? Hendaklah engkau belajar untuk mendengarkan suara daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau mendengarkan suara daripada Tuhan Yesus, berarti engkau fokus kepada apa yang menjadi perintah daripada Allah. Engkau fokus untuk mendengar apa yang sebenarnya disuruhkan oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan kepada engkau, dan engkau dapat melakukan dengan setia apa yang diperintahkannya, dan engkau dapat menghindarkan diri daripada apa yang menjadi larangannya. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau belajar jangan jadi orang tuli, tetapi biarlah kita mau belajar peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana caranya kita mendengarkan suara Tuhan dan mengapa kita perlu mendengarkan suaranya? Mari kita akan telaah beberapa hal berikut ini. Kita perlu mendengar, yang pertama, kita perlu mendengarkan suara Tuhan, karena keselamatan dan kelepasan daripada Tuhan akan segera tiba. Kelepasan dan keselamatan daripada Tuhan akan segera tiba untuk kita sekalian. Ayat yang kelima dikatakan dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Keselamatan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku mereka harapkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini, Tuhan sesungguhnya mau mengingatkan kepada umat Israel lewat Nabi Yesaya, untuk mengingatkan kepada mereka sekalian bahwa keselamatan yang datang daripada Tuhan itu akan segera tiba untuk mereka sekalian. Saudara yang terkasih, ketika Nabi Yesaya menyampaikan pesan Tuhan ini kepada umat Israel, mereka sedang ada di pembuangan di Babel, mereka dalam penindasan, mereka dalam kesukaran, mereka dalam penderitaan. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk pergi dan memberitahukan kepada mereka supaya mereka mendengarkan suara Tuhan, karena Tuhan akan mendatangkan keselamatan buat mereka sekalian. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka seperti orang-orang yang buta dan tuli. Mereka tidak mau mendengar akan apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan kepada umat Israel pada waktu itu lewat Nabi Yesaya bahwa keselamatan dari Tuhan itu akan segera tiba untuk mereka sekalian. Karena itu sesungguhnya mereka boleh mendengarkan akan suara Tuhan, maka mereka pasti akan selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ketika keselamatan daripada pihak Tuhan itu datang, maka tidak akan ada seorang pun akan menghalangi keselamatan yang berasal daripada Tuhan untuk mereka sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana orang Israel yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mereka pura-pura menjadi orang-orang yang tuli, mereka pura-pura menjadi orang-orang yang bisu, mereka pura-pura menjadi orang-orang yang lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Demikianlah kita sekalian. Mungkin ada saatnya saudara terkasih, engkau mendengarkan suara panggilan Tuhan. Ketika engkau jatuh ke dalam dosa, ketika engkau terhilang, ketika engkau belum mengalami keselamatan yang berasal daripada Tuhan, atau engkau belum menerima akan anugerah keselamatan daripada Tuhan, tetapi engkau tetap mengeraskan hati. Mungkin Tuhan memanggil engkau, tetapi engkau berkata, tunggu hari esok dulu, tunggu nanti kalau aku sudah lulus kuliah, tunggu nanti kalau aku sudah mendapatkan pekerjaan, tunggu kalau nanti aku sudah mendapatkan keluarga. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ternyata sudah dapat pekerjaan, dia semakin banyak sibuk. Dan akibatnya apa? Dia melupakan Tuhan. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan semakin hari dia semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi ada orang yang berkata, Tuhan, tunggu dulu, karena saya masih sebatang kara. Nanti kalau saya sudah punya keluarga, saya akan peka mendengarkan suara Tuhan. Saya akan setia untuk datang kepada Engkau. Saya mau melayani Engkau. Saya mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah dia memiliki keluarga, maka pasti punya keturunan, punya momongan. Dan akhirnya dia berkata, aku sibuk, aku sibuk, aku sibuk, aku sibuk. Sehingga kemudian dia melalaikan semuanya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Atau mungkin orang berkata, bukanlah, nanti kalau aku sudah tua, baru aku akan mendengarkan suara Tuhan. Aku mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang terkasih? Sudah tua, sudah sakarat, di ruang ICU, nafasnya satu-satu. Baru kemudian disitulah dia memanggil hamba Tuhan dan berkata, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Kalau saya sembuh, saya sudah ambil keputusan Pak Pendeta. Saya mau dengar suara Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, ternyata kesempatan itu sudah berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika ada seorang jemaat Tuhan yang sakit dan kemudian dia masuk ke rumah sakit dan diopnam. Dan ketika dia diopnam di rumah sakit, maka kondisinya semakin hari semakin drop. Lalu kemudian dia meminta keluarganya untuk memohon kepada hamba Tuhan supaya hamba Tuhan datang dan melihat dia dan mendoakan dia. Dia kemudian berkata, udahlah, pokoknya aku sungguh-sungguh, aku mau melayani Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu datanglah si gembala melihat akan jemaatnya ini. Ketika gembala ini datang, biasanya kalau orang besuk, paling tidak bawa bingkisan buah atau bunga supaya hatinya berbunga-bunga, semangat dan lain sebagainya. Tetapi ternyata gembala ini, dia datang untuk membesuk jemaatnya. Dia kemudian membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Lalu kemudian dia membawa bunga yang sudah layu ini dan dia menyerahkan kepada orang sakit ini. Setelah itu dia kemudian bertutur sapa dengan orang ini dan akhirnya singkat kesaksian dia doa lalu kemudian dia pulang. Ketika hamba Tuhan ini datang, maka pasien ini penasaran, kenapa ya? Kok hari ini Pak Pendeta datang melihat saya? Kok bawa bunga tetapi bunganya sudah layu, busuk lagi. Lalu kemudian dia penasaran. Ketika pendeta ini pulang, maka dia menyuruh orang, dia berteriak, Pak Pendeta, tolong pulang dulu Pak Pendeta. Ketika hamba Tuhan ini pulang, dia kemudian berkata, Pak Pendeta, kenapa hari ini Pak Pendeta membesuk saya di rumah sakit? Saya tadi sudah minta Pak Pendeta doakan saya, dan kalau saya sembuh, saya akan mendengar suara Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup takut akan Tuhan. Tapi Pak Pendeta kok kasih saya bunga yang sudah layu? Pak Pendeta kemudian diam sejenak dan dia menatap wajah jemaatnya dan dia berkata, kamu masih ingat enggak? Ketika kamu remaja, ibu gembala meminta tolong kepada kamu supaya engkau melayani sekolah minggu. Tetapi aku berkata, aku masih mau senang-senang, aku tidak mau melayani dulu. Nanti kalau aku sudah jadi seorang pemuda, ketika engkau bertumbuh dewasa menjadi seorang pemuda yang gagah, maka saya pernah meminta tolong kepada engkau, tolong pimpin pemuda-pemuda yang ada di gereja ini. Tuntun mereka kepada Tuhan. Kamu ambil bagian dalam pelayanan pemuda. Tapi kamu kemudian berkata, Pak Pendeta, aku sibuk. Kerjaan, kesibukan banyak sekali Pak Pendeta. Nanti aja Pak Pendeta, kalau nanti saya sudah berkeluarga. Tetapi ternyata setelah engkau berkeluarga, engkau juga semakin sibuk mengurusi keluarga dan pekerjaanmu. Sehingga ketika engkau diminta untuk mengambil bagian, untuk memimpin kelompok-kelompok doa yang ada, engkau pun tidak mau.
Saat ini engkau sudah sekarang. Baru engkau ambil komitmen untuk engkau melayani Tuhan. Mendengar suara panggilan Tuhan. Dan mau melayani Dia. Maka apa yang kau alami saat ini? Komitmenmu dan hidupmu bagaikan sekuntum bunga yang sudah layu. Apalah artinya engkau akan melayani Tuhan dengan kondisi seperti ini? Saudara yang terkasih, kita sebagai manusia kadang-kadang kita menunggu saat-saat kita sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Baru di situ kita mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Dan di situ kemudian kita berkata, Tuhan, kalau nanti saya sembuh saya akan melayani Engkau. Muda kamu di mana? Saat kamu kuat kamu di mana? Sudah tua renta, sudah tidak bisa buat apa-apa lagi, lalu kemudian kamu papanya tahu saya, papanya tahu akan saya, papanya supaya nanti kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Kamu melayani Tuhan dengan mulutmu sudah pelok, kakimu sudah pincang, baru kamu melayani Tuhan. Sementara kamu kuat kamu di mana? Saudara kasih, itulah kehidupan kita sebagai manusia. Karena saudara, selagi masih ada kesempatan, dengar suara panggilan Tuhan. Mungkin ada di antara kita sekalian, Tuhan telah menyentuh hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dengar suara panggilan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Kita perlu mendengar suara Tuhan karena langit dan bumi akan berlalu. Hidup kita di dunia ini cuma sementara saja. Karena itu Anda perlu dengar suara Tuhan, sehingga kemudian Anda hidup benar di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Anda tidak binasa. Sudah dikasih ayat yang ke-6 dikatakan, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya lewat firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan kepada umat Israel, ingatlah keselamatanku sudah tiba. Keselamatan daripadaku sudah sangat dekat. Dan sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bahwa bukan hanya mereka akan dibebaskan dari perbudakan di Babel, saudara, untuk mereka kemudian dibawa kembali ke Yerusalem, tetapi Tuhan juga menjanjikan kepada mereka sekalian bahwa akan ada juru selamat yang lahir untuk mereka sekalian, untuk menyelamatkan mereka. Dan bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan juga mau mengaruniakan kepada mereka sekalian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang kekal. Tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang tuli. Mereka sebagai orang-orang buta yang tidak mau mendengar dan tidak mau melihat, sekalipun mereka diingatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana orang-orang Israel pada waktu itu, walaupun mereka diingatkan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya bahwa langit dan bumi akan segera lenyap, hidup manusia pun pasti akan berakhir, tapi mereka tetap menjadi orang-orang yang tuli. Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita juga mengejar akan kesibukan dunia. Kadang-kadang kita mengejar semua kenikmatan dunia. Tapi ingatlah, semua kemegahan dan kenikmatan dunia satu ketika akan sirna. Hidupmu, tubuhmu yang kau hiasi, yang kau rawat begitu luar biasa, engkau kasih makan siang dan malam. Tapi ingatlah, satu ketika tubuh ini akan kembali menjadi debu dan tanah. Ketika nafas hidup yang berasal dari Tuhan itu keluar dari tubuhmu, maka seketika itu juga engkau menjadi mayat yang berbau busuk. Debu kembali menjadi debu tanah, tetapi roh kembali kepada Allah. Sahabat yang terkasih, kita tidak tahu kapan dunia akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi ingatlah satu hal yang pasti, bahwa satu ketika langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Satu ketika Anda dan saya pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini.
kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Tapi saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keputusan kembali kepada saya dan saudara. Pagi hari ini engkau mendengarkan suara firman Tuhan. Mungkin selama ini engkau jauh dari Tuhan. Mungkin selama ini engkau hidup jatuh bangun dalam dosa dan sebagainya. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari saya dan saudara. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara. Maukah Anda mendengarkan suara panggilannya dan menyerahkan hidupmu kepada Dia dan mau berserah sepenuhnya kepada Dia sehingga Anda diselamatkan? Saudara yang terkasih, ingat, hidup kita seperti orang antri loh. Kita tidak tahu antrian kita itu antrian nomor berapa. Tapi ingat, satu ketika langit dan bumi akan lalu dan lenyap. Hidup manusia, saya dan saudara, hidup ini pun pasti akan berakhir. Karena kita belajar untuk peka mendengarkan suara panggilan Tuhan, saudara. Jangan engkau hanya pusing mendengarkan akan perkara-perkara duniawi. Jangan engkau hanya pusing untuk mendengarkan kata-kata negatif, hal-hal duniawi, tetapi engkau lupa mendengarkan suara panggilan Tuhan. Karena itu sudah terkasih, mari belajar untuk mendengar suara Tuhan. Sudah terkasih, satu ketika ada sebuah perlombaan panjat tebing yang diikuti oleh para katak dari berbagai jenis katak. Sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mulai start, saudara, penonton berteriak mendukung akan katak-katak ini. Mereka meneriakkan hore, hore, hore dan lain sebagainya kepada katak-katak ini untuk memberikan mereka semangat supaya mereka bisa berjuang, berlomba untuk memanjat tebing. Tetapi apa yang terjadi, sudah ternyata medan yang ditempuh oleh para katak ini itu sangat berat, sehingga ketika mereka melihat katak-katak ini sudah kepayahan, maka orang-orang yang tadi berteriak, mereka sudah berteriak dan berkata kepada mereka, berhenti saja, berhenti saja, medan terlalu berat, itu membahayakan kamu. Saudara, banyak katak akhirnya mundur, tetapi hanya ada 5 katak yang terus berjuang. Dan ketika mereka terus berjuang, maka apa yang terjadi, saudara? Orang-orang ini, orang banyak meneriakin mereka, berhenti, berhenti, pulang, 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 medan membahayakan, itu mengancam nyawa kamu, berhenti, pulang, pulang, pulang. Lalu kemudian 4 ekor katak dari 5 katak ini, mereka pun akhirnya nyerah dan mereka pulang. Tetapi ada seekor katak, saudara, yang dia terus berjuang untuk memanjat tebing sampai kemudian dia mencapai garis akhir. Setelah katak ini mencapai garis akhir, maka kemudian sang raja menyuruh untuk melihat dan menanyakan kepada katak ini, kenapa kok orang-orang berteriak supaya mereka kemudian mundur dan teman-temannya mundur semua, kenapa dia maju terus? Ketika dia ditanya, saudara, dan dilihat, maka dia berkata, maaf Tuanku Raja, aku tidak mendengar apa-apa karena aku tuli. Jadi saat penonton berteriak banyak-banyak seperti itu, saya tidak dengar karena saya tuli. Saudara, hidup manusia ada banyak omongan-omongan negatif yang berusaha mempengaruhi dan menjatuhkan akan kita sekalian. Tapi ingat, keselamatan itu adalah hak pribadi tiap-tiap orang. Ketika engkau mengakhiri hidup di dunia ini, tetangga-tetangga paling hanya mengantar engkau sampai di liang lahat dan mereka akan pulang. Tapi berbicara tentang keselamatan itu adalah keputusan pribadi. Karena itu, saudara, bagi engkau yang terhilang, bagi engkau yang belum memiliki kepastian keselamatan, pagi hari ini adalah pagi anugerah buat saya dan saudara. Kalau engkau datang kepada Tuhan Yesus, kau pasti akan diselamatkan. Jadilah katak yang tuli untuk tidak mendengarkan hal-hal duniawi yang menjerumuskan engkau kepada kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal terakhir yang perlu kita perhatikan, mengapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Karena orang fasik akan binasa. Saudara yang terkasih, bangsa Israel, ketika Tuhan mengingatkan mereka, mereka tetap tidak mau mendengar. Sehingga mereka kemudian dicap sebagai orang-orang yang tuli dan
buta. Mereka dicap sebagai orang-orang yang tidak mau mendengar, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang fasik, orang-orang yang memberontak. Tetapi ingat bahwa ketika mereka pura-pura tuli, pura-pura buta, akibatnya mereka mendapatkan hukuman yang kekal daripada Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk itu Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada mereka sekalian. Demikian pula kita saat pagi hari ini. Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan pada pagi hari ini, saudara, untuk datang kepada Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi anugerah buat saya dan saudara. Pagi hari ini adalah pagi keselamatan buat saya dan saudara. Jangan keraskan hatimu dan jangan menguji diri karena hari esok. Karena kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena kau tidak tahu apa akan terjadi buat engkau di hari esok. Selagi masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar untuk peka mendengarkan suara firman Tuhan. Sudah terkasih, satu ketika ada seorang raja yang kaya raya. Dia sudah mencapai usia senja. Lalu kemudian dia memanggil 3 orang anaknya untuk memberikan hadiah buat mereka. Tetapi ternyata sang raja hanya memiliki sebuah hadiah yang luar biasa bagusnya, yaitu sebuah jam tua, jam kuno, jam emas yang sudah kuno. Dia kemudian berpikir, aku mau berikan ini bagaimana caranya, karena hanya 1 buah jam tangan yang bagus, tapi anakku 3 orang. Lalu kemudian dia membuat sebuah perlombaan. Dia pergi dan menyembunyikan jam tangan emas ini di dalam tumpukan jerami. Dia kemudian memanggil anak-anaknya, anak-anakku, marilah. Bapak akan merayakan ulang tahun. Dan Bapak juga sudah tua, Bapak tidak bisa beri apa-apa buat kamu. Tapi hari ini, saat Bapak merayakan ulang tahun, Bapak ingin memberikan kepada kamu sebuah hadiah. Dan ada sebuah jam tangan kuno yang terbuat dari emas murni. Pemberian dan peninggalan daripada kakak kamu, Papa sembunyikan di dalam jerami. Kamu bertiga tolong cari. Siapa menemukan jam inilah, dia yang akan memilikinya. Anak yang sulung kemudian berkata, Papa, aku pasti akan menemukannya. Dia kemudian mengambil sebuah tongkat, lalu kemudian dia mulai sibuk mencari di dalam jerami ini jam tangan tua tersebut yang terbuat dari emas. Tapi dia tidak menemukannya. Hanya dia kemudian putus asa dan menyerah. Kemudian anak yang kedua, dia kemudian mulai datang dan mencari. Tapi dia mencari sampai ngamuk-ngamuk. Ini di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Dia cari-cari. Dan karena dia mencari dengan tidak sungguh-sungguh, dia pun menyerah. Dia tidak mendapatkan jam tangan yang terbuat dari emas. Hadiah dari sang Bapa. Datanglah anak yang bungsu. Dia seorang anak yang kalem. Dia seorang anak yang suka mendengarkan apa yang dikatakan oleh papanya. Dia anak yang taat. Dia kemudian melangkahkan kakinya perlahan-lahan ke dalam tumpukan jerami. Dalam keheningan, dia berhenti sejenak. Dia tidak sibuk, dia tidak ribut. Dia kemudian mencoba untuk mendengar bunyi daripada jam tangan tersebut. Hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat, dia kemudian keluar dan menemui baginda raja sambil membawa jam tangan yang terbuat dari emas pemberian kakak mereka. Dia menyerahkannya kepada ayahnya. Ayahnya kemudian berkata, anakku, bagaimana caranya kamu menemukan jam tangan tersebut? Anaknya kemudian berkata, Papa, aku tidak ikut. Ketika aku masuk, aku duduk sebentar. Aku tenang, aku hening. Ketika aku hening, diam, maka disitulah aku mendengarkan bunyi jam itu. Tik, tik, tik. Dan aku langsung menemukannya. Singkat kesaksian, jam tangan tua yang terbuat dari emas itu diberikan kepada
anak bungsu. Saudara yang terkasih, hari ini sebagai hamba Tuhan saya tidak memberikan jam tangan tua yang terbuat dari emas untuk Anda. Tapi saya memberikan kepada Anda emas yang kekal, yaitu keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Dengarkanlah baik-baik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Bagi Anda yang pada pagi hari ini mau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, mau mendengarkan suara Tuhan, Anda pasti selamat. Bagi Anda yang jauh daripada Tuhan, atau Anda yang belum memiliki kepastian keselamatan dalam kehidupanmu, ini waktu yang terbaik. Datanglah kepada Tuhan Yesus, Anda pasti selamat. Saudara yang terkasih, kalau Anda adalah orangnya, mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa. Kalau engkau adalah orangnya, dan pagi hari ini ketika engkau mendengar suara Tuhan, kau mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, saya akan berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, kau lihat anak-anakmu saat pagi hari ini yang menyadari bahwa selama ini kami mendengarkan suara panggilan Tuhan, tapi kami tetap mengeraskan hati. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan ini kami yang apa? Kami datang kepada Engkau, selamatkanlah kami. Kami memperbarui komitmen kami untuk kami mendengarkan suara Tuhan, mau setia kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, dan setia melayani Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Saudara terkasih, saya berdoa khusus buat Anda. Mungkin Anda selama ini jauh dan terhilang daripada Tuhan, atau Anda yang mungkin belum memiliki kepastian keselamatan. Kalau nanti dunia berakhir, atau Anda dipanggil pulang oleh Tuhan, Anda akan kemana? Selamat atau binasa? Pagi hari ini adalah hari anugerah buat Anda. Kalau Anda mau percaya kepada Tuhan Yesus, Anda pasti selamat. Karena firman Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Siapa mengaku dengan lidah dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia pasti akan selamat. Kalau Anda mau selamat, datanglah kepada Yesus. Percayalah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupanmu. Anda pasti selamat. Kalau engkau adalah orangnya, ikuti saya. Kita berdoa. Ikuti saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ini aku, hamba-Mu, orang berdosa. Kasihanilah saya, orang berdosa ini. Ampuni saya akan segala dosa kesalahan saya. Saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini. Kau mati di kayu salib. Kau turun ke dalam kerjaan maut. Namun pada hari yang ketiga Engkau bangkit pula dari antara orang mati. Kau naik ke sorga. Dan Engkau akan datang kembali untuk membawa setiap orang yang percaya kepadamu kembali ke sorga yang kekal. Aku percaya kepada Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, aku membuka pintu hati saya. Aku mengundang Engkau, masuklah, bertahta dan berkuasalah menjadi Tuhan dan Raja serta Juru Selamat pribadi dalam kehidupanku saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Catatlah namaku dalam kitab kehidupanmu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, demikianlah seluruh cara ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Mari Ibu dan Bapak saudara terkasih, kita akan akhiri semuanya ini dengan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya saudara, perlu kami sampaikan bahwa karena kondisi saat ini yang belum memungkinkan untuk kita mengadakan ibadah secara offline, karena itu untuk beberapa minggu ke depan kita akan melaksanakan ibadah secara online. Dan apabila situasi sudah kondusif, kami akan menghimbau kepada jemaat khususnya untuk kita kembali beribadah secara tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak yang terkasih, mari kita akan akhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini dengan menerima berkat Tuhan.
Kiranya berkat, anugerah, kuasa dan kasih daripada pihak Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati ibu dan bapak, saudara-saudara terkasih, saat pagi hari ini hingga hari Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Saudara terkasih, demikianlah serangkaian acara kebaktian pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan akan datang bersama saya, Pendeta Noah Asbanu, GPF Taboyolali. Shalom.